Ada waktu-waktu terlarang untuk sholat sunnah. Ada 3 waktu terlarang untuk sholat sunnah. Yang pertama, ba'da subuh. Ba'da subuh sampai dengan matahari terbit, itu nggak boleh untuk sholat sunnah apapun sebenarnya, gitu ya. Kalaupun nanti ada pengkhususan, nah itu pengkhususan. Kayak misalkan pengkhususan, misal nih, kita terbiasa untuk melakukan sholat fajr. Sholat fajr itu sholat yang dilakukan sebelum sholat subuh atau qobliyah subuh lah. Maka bagi orang yang dia terbiasa untuk melakukan sholat fajr, ternyata di pagi hari itu dia bangun subuh sudah kesiangan, misalkan dia bangun jam 5, dan itu pun juga sebenarnya waktu subuhnya juga sudah hampir habis gitu ya, bahkan mungkin sudah habis kalau subuhnya itu lumayan maju, maka dia gimana sholat fajrnya? Nah, karena sholat fajr dan sholat witir itu adalah 2 sholat sunnah yang sangat ditekankan oleh Rasul dan tidak pernah ditinggalkan oleh Rasul dalam keadaan apapun. Artinya dalam keadaan apapun, mau Rasul sakit, mau sehat, mau safar, mau mukim, 2 sholat ini yang selalu dilakukan. Maka saking ditekankannya, bagi orang yang rutin, kemudian pada saat itu dia terlewatkan untuk sholat sunnah, maka boleh untuk mengqadha sholat sunnah tersebut di setelah sholat subuh. Nah, jadi misalkan kita bangun jam 5, ya Allah jam 5, ini aku kok sholat fajar, makin telat nih sholat subuhnya, maka boleh mendahulukan sholat subuh dulu, baru sholat fajar setelahnya. Padahal setelah sholat subuh menjadi waktu yang terlarang untuk sholat sunnah. Nah, ini namanya pengecualian gitu ya. Jadi secara umumnya memang nggak boleh. Kemudian nanti yang nggak boleh diqadha lagi adalah sholat witir. Jadi 2 sholat tadi fajar sama witir. Kalau kita biasa witir 1 rakaat atau 3 rakaat setiap hari dan ternyata di malam itu kita nggak bangun untuk witir, maka di siang hari boleh untuk mengqadha witirnya tapi dengan jumlah rakaat yang genap. Jadi kalau biasa 3 witir jadi 4. Biasa rakaat witir 1 jadi 2. Biasa disambung dengan tahajud 11 maka jadi 12 gitu caranya. Tapi buat yang punya rutinitas, kalau cuma sekedar sesekali aja dia mau tahajud, sesekali mau witir itu nggak boleh gitu ya. Nah, jadi waktu ba'da subuh sebenarnya waktu terlarang untuk sholat sunnah, termasuk sholat jenazah juga enggak gitu. Tapi nanti ada pengecualian lagi. Ada 2 sholat pula yang dia tidak ada batas waktu. Sholat apa itu? Tahiyatul masjid sama sholat sunnah setelah wudhu. Kenapa kok tidak ada batas waktunya? Karena 2 sholat ini adalah sholat yang memiliki penyebab. Yang satu penyebabnya wudhu, yang satu penyebabnya masuk masjid. Maka kalau teman-teman misalkan nih kajian jam 5:30, itu kan sebenarnya waktu terlarang juga. Ketika teman-teman dari rumah sudah dalam keadaan wudhu, kemudian masuk masjid, meskipun itu waktu terlarang, maka boleh untuk sholat tahiyatul masjid dan sholat sunnah setelah wudhu. Tapi sholat kayak sholat taubat, sholat hajat itu nggak boleh. Karena sebenarnya nggak boleh untuk ada sholat sunnah di waktu terlarang, gitu ya. Nah, nanti waktu terlarang lagi selain habis subuh sampai dengan matahari terbit, kemudian nanti matahari terbit dikasih sekitar 15 menit, setengah jam, sampai dia matahari meninggi dengan sempurna, baru ada sholat syuruk, gitu ya. Sholat syuruk nanti awal duha. Ini jamnya ada ini syuruknya nggak? Jam berapa? Kelihatan nggak? Jam berapa syuruk di situ? Jalan ya. 5:27. Oke. Berarti itu waktu bolehnya kita sholat syuruk. Berarti dari kan subuh kan sekitar jam 4 kurang dikit nggak sih? 4 lebih 5. Nah, 4 lebih 5. Jadi jarak antara subuh sama syuruk itu biasanya 1 jaman. Dan memang kita kasih jeda dari 1 jam itu lebih 15 menit atau setengah jam. Makanya tadi sekitar 5:30 lah ya. Berarti dari jam 4 lebih atau setengah 5 lah ya, sampai setengah 6 itu nggak boleh sholat sunnah. Tapi kalau sudah masuk waktu syuruk jam setengah 6 tadi, maka sudah ada sholat syuruk dan syuruk itu adalah awal duha. Maka sebenarnya sudah boleh duha di waktu tersebut gitu ya. Walaupun memang sunahnya duha nanti sudah dimulai pertengahan kayak jam 9, jam 10 itu sunahnya. Tapi kalau mau mulai jam 6 duha itu sudah boleh. Nah, nanti waktu terlarang lagi kapan? Sebelum zuhur.
Jadi sekitar kita kasih 15 menit sampai setengah jam sebelum adzan zuhur berkumandang. Berarti amannya duha itu sampai jam 11. Berarti dari jam 11 sampai dengan nanti menjelang zuhur, ini waktu terlarang untuk sholat yang kedua. Maka di waktu ini usahakan jangan sholat sunnah apapun, kecuali memang yang tadi ada penyebabnya. Baik itu sholat setelah wudhu ataupun sholat tahiyatul masjid. Kemudian waktu terlarang yang ketiga adalah ba'da asar, sampai dengan menjelang maghrib. Sampai dengan maghrib. Maka kalau ternyata ada jenazah yang meninggal, misalkan meninggalnya habis zuhur, kemudian nanti mau dikuburin sore, maka disolatkannya nanti ba'da asar, sebaiknya solatnya tidak habis asar karena waktu terlarang untuk solat. Terus gimana solat jenazahnya? Didahulukan sebelum solat asar. Jadi adzan asar udah berkumandang, nanti habis asar langsung dikebumikan. Ya udah, sholat jenazah dulu, baru sholat asar. Jangan dibalik. Bukan sholat asar dulu, baru sholat jenazah. Karena itu termasuk waktu yang terlarang untuk sholat sunnah. Gitu ya, paham ya? Nah, jadi apalagi kalau tadi misalkan mau sholat gaib gitu ya, bukan terus asal waktunya gitu loh. Jadi teman-teman juga harus ngerti fikih itu nanti dia akan berkaitan dengan hukum-hukum yang lain gitu. Jadi bukan sekedar asal tadi aku belum sempat untuk menyolatkan di sana, ya tak sholat gaib di rumah, tapi kondisinya udah mau zuhur, ya jangan gitu ya. Karena tadi juga hukumnya tidak wajib juga gitu ya. Nah, kecuali kalau itu ada di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, atau di Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena 3 masjid ini memiliki fadilah yang luar biasa. Dengan kita sholat 1 kali saja di Masjid Nabawi, maka pahalanya 1000 kali lipat. Kalau di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Kalau di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Maka karena keistimewaan dan fadilah di 3 masjid ini yang luar biasa, tidak ada batas waktu untuk kita melakukan sholat sunnah apapun. Gitu ya. Jadi misalkan sholat hajat, sholat tobat, mau ba'da subuh, karena biasanya memang di Masjidil Haram sama Masjid Nabawi itu hampir setiap kali waktu sholat ada sholat jenazah kan gitu ya. Terus nanti kita mempertanyakan, loh itu kalau di sana itu ada tuh habis asar gitu ya, atau habis subuh juga ada sholat jenazah. Iya, karena memang tempatnya itulah yang membuat istimewa. Tapi kalau kemudian di masjid-masjid kita biasa ini diusahakan memang tidak di waktu yang terlarang untuk mensolatkan jenazah. Bisa dipahami ya? Bisa insya Allah. Baik, ini insya Allah nanti kita bahas lagi di pertemuan yang akan datang. Kalau nanti memang memungkinkan waktunya pada saat pemulasaran jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, kita praktekkan langsung di tanggal 24, di 2 pekan lagi. Jadi teman-teman yang memang pengen untuk belajar secara langsung, praktek pemulasaran jenazah, datangnya jangan telat ya. Kalau misalkan memang nanti panitia membuka pendaftaran, bisa mendaftar karena juga mungkin kita utamakan buat yang praktek langsung yang sudah terdaftar. Walaupun yang tidak mendaftar tetap hadir seperti ini boleh juga, nggak apa-apa. Bukan berarti sampai sini terus kita tutup pintunya, nggak boleh gitu, enggak ya. Tetap kita izinkan, kita boleh juga ya. Itu teman-teman, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan boleh dibuka sesi tanya jawab ya. Barakallahu fikum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya jawab, kami sampaikan terlebih dahulu kegiatan pada tanggal 24 Januari 2024 insya Allah di masjid ini, yaitu dengan mendaftar terlebih dahulu. Nah, untuk mendaftarnya nanti kami infokan lebih lanjut apabila linknya sudah kami buat seperti itu. Nah, saya itu nanti bisa dipantau di Instagram Masjid Kota ya, Masjid Kota, atau nanti kita akan share di grup seperti itu. Baik, nanti kami bersedia jawab. Oke, Bu belakang 1, 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
Sebaiknya. Sebaiknya memutihkan atau kita tagih di akhirat? Memulihkan tapi tidak ikhlas. Memutihkan tapi tidak ikhlas ya. Jadi kenapa memutihkan tapi kalau nggak ikhlas? Berarti terpaksa. Karena nominalnya juga. Nah, kalau memutihkan tapi tidak ikhlas, berarti kan ibu mau nagih nanti di akhirat, menuntut kan? Iya. Berarti kalau nuntut bukan di situ nanti. Oh, ibu tanya lebih baik mana? Lebih baik memutihkan atau menagih? Kalau ditanya lebih baik, memutihkan. Tapi tidak ikhlas, ya sudah nggak usah, dia udah ditagih aja. Tagih di akhirat. Baik, ada hadis Rasulullah begini. Kalau kemudian kita menghutangi orang gitu ya, kemudian sampai di batas waktu ternyata dia tidak membayar, maka kita dihitung bersedekah setiap harinya senominal yang kita pinjamkan sampai dia membayar. Contoh nih misalkan, harusnya bulan ini dia utang 1 juta bayar. Ternyata sampai tahun depan nggak bayar-bayar. Maka setiap hari sampai dia bayar, kita dihitung sudah sedekah senilai 1 juta. Ibu pilih yang mana? Berat. Iya berat. Karena surga gitu balasannya. Kalau ringan mah ibu dapatnya nanti saben colek ya. Harus memulihkan dengan ikhlas. Loh iya. Karena syarat diterima amal ibadah tuh syarat pertama dan utama tuh ikhlas. Ibu mau sebesar apapun amalnya kalau nggak ikhlas ya nggak akan diterima kan gitu. Berat ya. Iya. Belajar, tapi nanti belajar ikhlas di tazkiyatun nafas ya. Karena ikhlas sendiri berproses. Nggak ada orang yang kemudian hari ini terjadi sesuatu terus dia ikhlas gitu aja, enggak. Dan proses setiap orang tuh macam-macam. Ada yang mungkin prosesnya setahun, ada yang seumur hidup dia berproses untuk terus bisa ikhlas, ada yang ketika ngelihat mukanya gitu keinget lagi gitu ya. Nah, jalani aja proses ikhlas itu gitu. Semakin besar ujiannya, semakin besar pahalanya. Tanda ikhlas itu gimana? Oke, analogi sederhananya aja. Kalau ada orang yang bilang gini, ikhlas tuh kayak kita baca surat, ikhlas tuh kayak surat Al-Ikhlas itu loh, yang namanya surat Al-Ikhlas tapi nggak ada kata ikhlas di dalamnya loh, itu ada orang gitu. Kalau saya mungkin menganalogikannya sederhana aja. Kalau kita mungkin habis makan enak gitu ya, udah makan enak, kemudian bayarnya mahal gitu, mungkin kita bayar makan di waktu itu 2 juta gitu. Terus habis itu kita sakit perut terus ke belakang. Nah ketika ibu ke belakang nih, buang hajat tuh, buang kotoran, ada rasa nyesel nggak? Ya Allah, udah tadi makanannya enak, 2 juta, pas aku buang gitu aja, ada rasa nyesel nggak? Nggak ada gitu ya. Terus waktu ibu buang itu, setelah selesai, ada keinginan buat nginget-nginget nggak? Tadi bentuknya kayak apa ya? Apa beda ya? Kalau yang harga 2 juta sampai yang harganya 20.000, ada nggak ya bedanya gitu? Nginget-nginget nggak kita? Nggak kan? Nah seperti itulah ikhlas. Jadi ikhlas itu kita nggak ada lagi mengingat, nggak ada lagi ngungkit-ngungkit, bahkan kayak aku ngasih dia gini-gini, tahu gitu ya, dulu nggak tak pinjam ini, itu berarti kita belum ikhlas. Makanya proses setiap orang beda-beda gitu ya. Tapi selama kita terus berusaha diproses, Allah menghargai setiap proses itu dengan bukan berarti apa yang bisa kita lakukan di awal salah niat atau nggak ikhlas, terus Allah balesnya sesuai dengan yang kita niatin di awal. Karena gini, aku sih sebenarnya ikhlas tapi terpaksa. Nah itu kan berarti sebenarnya kita awal tuh terpaksa. Nah betapa baiknya Allah itu, Allah tidak melihat kita dengan amal yang awal kita niatkan yang bisa jadi salah. Tapi Allah menghargai
setiap proses itu. Makanya nanti kalau dalam hadis masalah niat itu kan innamal a'malu binniyat. Nah, yang menarik itu nanti di ujung dari hadis itu, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Kalau niat seseorang itu karena Allah dan Rasul, maka didapat Allah dan Rasul. Tapi kalau niatnya adalah lidunya yusibuha, untuk dunia atau orang yang dicintai, harusnya nih kalimatnya ya dia dapatnya dunia atau orang yang dicintai. Tapi yang menarik di hadis itu, Rasul nggak sebutkan demikian, tapi Rasul sebutkan fahijratuhu ila mahajaro ilai, maka dia dapat sesuai dengan apa yang dia niat hijrah kepadanya. Karena bisa jadi niat kita di awal belum ikhlas, niat kita bisa jadi salah. Tapi dengan proses itu kita belajar, kita menempa diri kita, memaksakan diri untuk ikhlas. Walaupun prosesnya sulit, maka Allah akan nilai sesuai dengan yang kita proses itu, bukan berdasarkan apa yang kita lakukan di awal. Jadi kalau sekarang masih belajar memaksakan diri untuk ikhlas, nggak apa-apa, paksain diri aja dulu. Nanti dari memaksakan diri akan jadi sebuah kebiasaan. Begitu sampai sudah di level kebiasaan, lama-lama akan menjadi kenikmatan. Oh ya Allah, ternyata hidup dalam kondisi nggak ada rasa gerundelan sama orang tuh ya nikmat ya, yo nyaman yo, hidupku tuh tenang ya. Tapi kalau kemudian masih ada rasa belum bisa nerima, lihat orang itu, halah kan begitu. Ngelihat postingannya dia gini, utangnya karo aku era disaur. Ini kan masih begitu. Tapi kalau kemudian sudah berproses, lama-lama akan menjadi sebuah pembiasaan gitu, ngelihat dia akhirnya biasa aja, terus ya udah nggak apa-apa. Tiap orang juga nanti ada balasannya masing-masing. Nanti yang dia lakukan juga Allah nggak menutup mata kok. Allah juga pasti akan berikan balasannya. Udah nggak usah repot-repot mengotori lisanku untuk mendoakan yang buruk, meskipun sezalim apa dia melakukan keburukan sama kita gitu loh. Jadi kita yakin aja. Nikmat aja, hidup tuh akhirnya tenang gitu. Ketika kita nggak punya musuh, kita nggak punya gerundelan, kita nggak ada rasa dendam sama orang. Kan kadang tuh ya, kita capek sendiri kalau punya dendam sama orang lain. Dianya aja cuek-cuek aja, dia aja nggak ngerasa kalau kita sebelah sama dia, kitanya malah yang tersakiti. Kan sekarang begitu gitu loh. Orang yang punya dosa aja kadang mereka bisa hidup tenang. Masa kita yang justru didolimi malah kita yang nggak tenang? Harusnya kan kita yang tenang. Udahlah, yang namanya orang zalim itu juga ada, Rasulullah bersabda ada baba maftuhan ya, ada dua dosa yang dosanya itu disegerakan di dunia sebelum nanti di akhirat juga dapat adabnya. Yang pertama adalah uququl walidain, durhaka sama orang tua. Yang kedua adalah berbuat zalim terhadap sesama. Jadi ibaratnya ada orang zalim sama kita, kita nggak usah yang kemudian repot-repot mengangkat tangan kita berdoa keburukan, balas sesuai dengan apa yang dilakukan. Allah balas sendiri gitu loh. Jadi sekali lagi itu pilihan ibu. Pilih memutihkan atau menagih tergantung dari ibu pengennya seperti apa. Tapi masing-masing itu ada konsekuensinya. Nah, ibu pengen dibalasnya di awal dulu dengan proses nanti dihisap dimudahkan, atau nanti tetap hisap, kita harus meniti mizan, masih harus meniti sirot, harus dikontrol, baru di situ ibu bisa nagih. Nah, itu pilihan. Ya, pilih yang sekiranya mudah untuk membuat kita jadi masuk surganya Allah. Kalau saya begitu. Boleh. Baik. Ada lagi tadi ibu yang sebelah sini kak, mana kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ibu. Dan gejalanya itu tidak gejala juga kita bersambung mendadak dan yang bisa tidak masih yang ada dan yang bahkan itu dari masuk pemulihan atau amalan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada orang yang dia ini suka membantu orang dengan meminjamkan uang tanpa ada riba gitu ya Bu ya? Ada seseorang yang sering pinjem. Pada orang yang mempersiapkan kebutuhannya. Terus, yang orang tadi pinjem uang ke orang yang tadi mempersiapkan tadi. Terus pertanyaannya, oh, orang yang tadi kemudian mengatakan sudah nggak usah pinjem, aku kasih aja, gitu ya. Apakah itu termasuk memutihkan atau tidak? Iya, termasuk yang memutihkan. Karena ketika ada orang bahkan itu, masya Allah, pahalanya double-double. Kenapa begitu? Dalam hadis yang lain, Rasulullah kemudian bersabda, barang siapa yang memenuhi kebutuhan seorang muslim, sehari aja, apa yang jadi kebutuhannya, maka justru kata Rasulullah, pahalanya lebih aku cintai daripada orang yang beriktikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan penuh. Itu ibaratnya kita nolong orang sehari aja, pahalanya lebih dicintai daripada orang iktikaf 1 bulan. Apalagi sampai kemudian bukan cuma bantu, diikhlaskan, diputihkan. Maka justru nanti dalam hadis lain Rasulullah bersabda, barang siapa yang memudahkan urusan orang muslim di dunia, Allah mudahkan urusannya di akhirat. Jadi masya Allah, orang yang seperti itu pahalanya luar biasa, dapat pahala yang berlipat ganda jika memang benar-benar ikhlas karena Allah gitu ya. Dan justru itu nanti yang akan membawa dia menjadi mudah untuk masuk surganya gitu. Termasuk memutihkan, iya termasuk memutihkan ya, Bu. Satu lagi ya, terakhir ya. Waalaikumsalam. Baik, kalau perempuan tadi jenazahnya posisi imam di tengah tubuh. Kemudian posisi makmum, kalau yang imam perempuan otomatis di samping sejajar. Tidak dengan posisi imam di depan. Iya, tetap di sebelah kanan. Cuma yang beda nanti posisi imamnya aja di tengah tubuh si mayit. Sama suami. Kalau misalkan berjamaah sama suami tok. Nah, sebenarnya tidak ada bedanya pada saat menata sof jenazah dengan menata sof di sholat biasa. Ya, bukan harusnya, sebaiknya kalau tempatnya memungkinkan, posisi makmum perempuan, kalau misalkan tadi entah suami istri atau yang mahram ya, dia tepat di belakang imam laki-laki, benar-benar sejajar belakang. Jadi bukan yang posisinya belakang kanan. Udah nggak? Jadi misalkan nih gini, ini imam, maka harusnya nih perempuan di sini, persis sejajar di belakang. Jadi bukan begini terus rodok mencong begini, bukan. Karena biasanya orang agak mencong. Nah, itu kalau memang posisinya tempatnya memungkinkan. Karena kadang kan mungkin tempatnya sempit gitu ya. Kalau sejajar banget nggak bisa, maka boleh agak belok nyerong ke kanan gitu, nggak apa-apa. Itu memang kita nggak bisa belakang. Iya. Ya, kalau misalkan memang tempatnya nggak memungkinkan, serong sebelah kanan nggak apa-apa. Gitu. Ya, Waalaikumsalam. Selanjutnya, beberapa poin saya beri lagi ya. Yang pertama, soal yang kedua, wanita berhubungan dengan jenazah, tetapi tidak boleh mengirim jenazah atau pengantaran sampai kubur.
Apabila ini berjalan, maka bisa setelah jenazah dikebumikan. Kemudian seorang ibu juga boleh memerintah anak laki-lakinya bila anaknya sudah berusia lanjut. Bolehnya jika anak tersebut masih menyusui. Selanjutnya, mengetahui harus dengan baik-baik yang Allah dengan perlahan. Kemudian tidak boleh lama-lama untuk menguburkan jenazah. Selanjutnya, sunahnya menguburkan di kuburan yang sesama muslim. Hukum sholat jenazah yaitu hukum kewajibannya seperti kerjaan oleh orang lain. Kemudian posisi imam pada jenazah perempuan di tengah tubuh jenazah. Kemudian posisi imam pada jenazah laki-laki sejajar dengan kepala jenazah. Kemudian sunahnya membuat 3 soft ke belakang meski jamaahnya sedikit. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Cukup sekian kajian video bersama pada hari ini. Dan saya mengatakan kembali untuk pada jamaah bisa tahu tentang sekolah atau bagi yang belum masuk pada grup kajian setelah ini bisa menghubungi saya dan saya belum masuk grup seperti itu. Sekian kajian pada hari ini. Mohon warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawab buat yang online dulu ya. Kalau anak belum balik wajib ditalkin. Sebenarnya talkin itu tidak wajib, tapi memang diusahakan. Kalau misalkan memang tidak sempat mentalkin, kalau anaknya juga belum usianya belum akil balik ya, maka insya Allah sudah mendapatkan ya. Gimana? Kalau takziah biasa kasih gitu ya, masih seperti itu gimana? Tidak apa-apa. Sholat sendiri. Sholat sendiri tidak apa-apa, tidak masalah. Tidak harus mensolatkan itu dengan cara berimamah. Iya, nggak apa-apa. Baik jenazah pria maupun wanita. Iya, iya. Nanti posisi di mana? Posisinya sama ya. Jadi kalau yang perempuan di tengah, kalau yang laki-laki kita di kepala. Mereka nanya dulu, di kepalanya mana gitu. Matur nuwun. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ya. Tentang memandikan jenazah. Baik, memandikan jenazah. Yang meninggal taruhlah istri. Yang memandikan kan suami. Bukan yang berhak, yang satu-satunya lawan jenis yang boleh. Boleh suami. Boleh suami. Yang lawan jenis ya. Oke. Kalau tidak lawan jenis, nggak apa-apa, nggak masalah. Maksudnya kayak anak gitu boleh. Ya. Tapi kalau ada laki-laki di situ, berarti harus yang mahram selamanya dengan yang memandikan. Oh gitu. Mahram selamanya. Dengan yang mandikan. Tapi harus satu jenis dengan si mayit. Jadi misalkan yang meninggal suami, misalkan lawan jenis yang boleh memandikan istri. Tapi istri ini butuh teman, maka yang boleh memandikan adalah yang satu jenis dengan si mayit, berarti laki-laki. Tapi yang mahram selamanya dengan kita, istri yang mandikan. Jadi bolehnya anak laki gitu ya. Kemudian bapak atau mertua kita gitu. Tapi kalau misalkan ternyata kita nggak punya anak laki, anak kita perempuan, kita nggak boleh ditemani anak perempuan kita. Kenapa? Karena anak perempuan kita beda jenis dengan bapaknya. Saya kan sama suami ini kan menikah, ini ada anak laki-laki. Nah itu berarti boleh. Boleh, karena anak bawaan ya, anak bawaan suami, ya akan jadi mahram selamanya, ya dengan ibu sambungnya, boleh. Tapi kalau misalkan anaknya perempuan nggak boleh, nggak boleh. Berarti saya misalkan saya Menikah, ya boleh suami kalau suami betul, anak perempuan, sama anak perempuan saya. Iya. Saya ada anak perempuan. anak perempuan, mertua. Kalau adik ipar nggak boleh, Adik saya nggak boleh. nggak boleh, karena bukan mahram dengan suami. Berarti kalau misalkan mertua saya nggak ada, taruhlah anak juga mungkin ya kalau sama anak laki-laki satu Mertua laki apa perempuan? misalkan suami saya meninggal, ada anak laki-laki, misalnya cuma berdua tok, kayaknya juga masih Kurang, ya. Ipar saya yang ini Ipar nggak boleh.
Berarti Karena ada kita di situ. Karena ada kita di situ. Yang menjadi masalah kitanya. berarti kalau misalnya berarti lebih baik saya tidak memandikan. Lebih baik tidak memandikan. Biarkan para laki-laki semuanya yang memandikan. Biar misalkan adik-adiknya. Atau bahkan mungkin ada keluarga nggak ada yang bisa, tetangga-tetangga nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting laki-laki semua. Iya. Yang ada masalah tuh gara-gara ada kita di situ, karena akan terjadi ikhtilat nanti, percampuran antara laki dan perempuan dalam satu tempat. Oh, jadi lebih baik mending saya tidak, maksudnya suami atau istri tidak memandikan karena memang Iya, terbatas iya gitu. Iya, sama satu lagi saudara. Mm-mm. Saya itu ini tadi mau tanya ke ini kan agak sedikit. Mm. Saya tuh sama mantan suami saya Mm-mm. itu padahal udah mungkin ya mau 15 tahun yang lalu udah bisa. Cuman kok ketemu tuh kayak udah mau nyapa gitu. Nah, mungkin masih ada apa ya? Apakah saya dosa dong? Itu namanya kalau dalam bahasa Arab sesuatu yang mungkar, yang diingkari oleh hati. Karena kan pasti dalam hati kecil kan juga ada rasa nggak enak juga, gimana pun bapaknya Nana misalkan gitu ya. Maka itu diantaranya adalah sholat kita tidak berkualitas. Sehingga memicu kita belum bisa memaafkan 100% mungkin orang yang sudah pernah berbuat salah sama kita masih ada rasa dendam gitu. Tapi dengan kita memperbaiki kualitas hubungan kita sama Allah, insya Allah nanti itu akan sedikit-sedikit berubah. Gitu. Tapi itu dosa nggak saya? Ya sebenarnya. Ya memutus silaturahim. Sebenarnya sudah biasa itu masih. Gimana pun kan punya anak mbak. Nah iya. Nah, iya. Saya memilih diam gitu loh. Ya menjaga jarak hubungan tidak apa-apa asal tidak memutus persaudaraan. Tapi kalau dengan mertua saya dengan ini saya sering main, sering ketemu sama mantan ipar saya juga sering ketemu. Ya bersikap sewajarnya saja. Jangan sampai masih ada rasa dendam. Ya, memaafkan dan tetap berbuat baik itu loh tadi yang diistimewakan sama Allah. Ya, pelan-pelan. Ya, amin Mbak Yakum. Saya nyambung yang tadi. Gimana? Ya, baik. Enak. Ini kan pas ini baru banget. Baru banget. Oh. Kumat. Oh, Tuhan. Oh gitu. Teman baik saya suka kerja di Bu Yani udah dipanggil terus nanti pinjam saya tuh pinjam 10 juta nanti kembalikan ternyata sama setahun nanti terus lagi ada TA atau ini sebentar lagi ya Bu sebentar lagi tuh mau gini terus sekarang aku tuh itu dia bisa di pondok-pondok itu akhirnya saya pikirkan mereka itu status saya dipakai ternyata dia memiliki itu dan alasannya kan Tapi ada hitam di atas putih nggak? ya seperti itu aja seperti itu aja terus dia program ya itu semua udah hilang di HP saya dari sana rumahnya di mana Nggak tahu. Amalkah Oh, terus saya ini lagi berusaha mencari tahu saya mau putus ini sebenarnya ini korbannya hanya saya. akhir karena kemarin saya membaca tuh dari HRD dan masnya pondok itu ternyata dia Bermasalah. saya, saya lagi berusaha mencari tahu benar nggak sih pondok yang akan dia mau gitu kan terus supaya tidak ada dia disebut dia mengikuti masih ternyata bodoh yang tadi saya tahu saya berusaha gimana ya berusaha untuk cari tahu dulu berusaha yang saya mau lakukan saya cari itu kalau benar aku berusaha saya begitu aja yang bisa mengikuti Iya, tetap wajib untuk kita menagih apa yang menjadi hak kita ya. Jadi tetap kita ikhtiar sampai di batas maksimal. Iya. Tapi kalau misalkan sudah ikhtiar segala macam kok nggak ini, ya sudah gitu. Ibu boleh untuk mengatasnamakan umat gitu ya, kita seolah-olah jadi pihak yang ya dibohongi, kita tadinya juga pengen bantu dan lain sebagainya. Ibu boleh untuk menjadikan itu sebagai sarana buat nanti nagih di akhirat, boleh. karena memang tertulis itu pinjaman karena yang untuk donasi itu beda itu beda saya nggak Udah kalau pinjaman memang harusnya
dalam masalah piutang itu ada hitam di atas putih, yang maksudnya ada perjanjian gitu loh, ada tulisan gitu. Bukan hanya sekedar bukti transfer aja sebenarnya ya. Mikir, udah Ustadz, iya. Oh, berarti saya harus Memang tetap harus ikhtiar. Iya, iya, tetap harus diikhtiarkan. Perkara nanti pada akhirnya mungkin, tapi tetap kita usaha dulu. Gitu ya. Masih anget Ustadz baru kemarin. Bismillah. Kita tetap, maksudnya di satu sisi juga husnudzon sama Allah. Mungkin ada hartaku yang tercampur dengan sesuatu yang haram atau syubhat gitu. Jadi caranya Allah untuk membersihkan harta kita mungkin ya dengan cara ini. Jadi kalau saya mungkin dalam kondisi kayak gitu, mikirnya ya Allah, mungkin kalau aku ini nggak bisa sedekah dengan nominal segitu untuk engkau, maka sekarang saatnya Allah memaksa aku untuk mengeluarkan segitu tuh, karena Allah ngerti itu harta yang memang harusnya aku bersihkan. Di titik akhir gitu. Karena Itu pun berproses. Sebenarnya yang saya pikirkan itu nominalnya, tapi ada dan saya pasangan lain status. Ya tetap diikhtiarkan Bu. Kalau bisa memang ada korban-korban lain sama berusaha untuk mencari tahu. Ya, diikhtiarkan ya Bu ya. Semoga Allah mudahkan ya. Ini cucunya. Iya. Masya Allah, ganteng ya. Masya Allah. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana? Usia kan kita nggak tahu. Betul. Saya tanyakan kalau hutang, sedangkan ibaratnya ahli waris kita nggak semua tahu gitu. Itu nanti kitanya di akhirat seperti apa? Ustaz? Iya, jadi yang namanya ayat hutang itu kan memang di dalam Al-Quran sampai ditulis yang paling panjang gitu ya. Termasuk juga harusnya hutang itu ada saksi ya, harus ada tulisan gitu. Kalau kita masih punya utang, sebaiknya memang ahli waris tahu hutang kita berapa, kemudian kepada siapa. Jadi memang kita punya catatan itu. Kemudian nanti kita wasiatkan kepada ahli waris nanti kalau tiba-tiba ibu nggak ada, ini daftar hutang ibu, misalkan ya di situ ibu tuliskan juga ibu masih ada orang yang hutang sama ibu sekian, tolong kamu tagih, kamu bayarin ini. Karena itu nanti di zamannya Umar bin Khattab pernah ada salah seorang sahabat yang udah meninggal dunia, terus mimpi gitu ya, didatengin sama orang itu, terus bilang aku pernah punya utang, karena sampai hutang itu yang membawa si sahabat ini tuh nggak bisa masuk surga, maksudnya diberatkan di proses kuburnya tuh gara-gara itu. Makanya dia datang ke mimpi ke sahabatnya itu bilang, aku masih punya utang sekian gitu, tolong aku masih punya hartaku ini berupa baju besi, diambil waktu aku mati gugur di medan perang, diambil sama sahabat ini, tolong kamu cari di rumahnya itu masih ada baju besinya di situ. Ternyata benar ditelusuri sampai akhirnya dijual dibanding ke hutangnya. Nah itu sampai seperti itulah hutang gitu. Jadi ya sebaiknya memang kalau kita masih punya hutang ditulis, ahli waris kita tahu harta kita yang masih ada apa aja yang buat jagan, supaya itu juga tidak membebani ahli waris ya. Karena gimana pun hutang kita jangan sampai kita nggak ada ahli waris yang akhirnya jadi susah untuk membayar hutang kita gitu. Misal kebetulan ada yang ibaratnya belum ke apa namanya, ahli waris kita belum ada hal yang nggak tahu itu gimana ya Ustaz? Dikasih tahu, maksudnya nggak tahu gimana? Ini maksudnya misal aja contoh ini hutang, nah habis itu seketika itu usia kita kan nggak tahu. Nah ibu udah punya catatan itu, jadi nanti misalkan dikasih tahu ke anak-anak gitu ya, ini ibu sudah nulis ya, ini surat wasiat ibu, nanti kalau misalkan ibu tiba-tiba nggak ada, kalian baca itu ini gitu, boleh kayak gitu. Terus kebetulan saya juga anak saya laki-laki semua. Itu gimana? Nggak apa-apa anak laki-laki semua, justru anak laki-laki kuat. Maksudnya anak laki-laki yang ditanyakan dari segi apa? Memandikan jenazah. Kirain dari segi warisan. Kalau dari segi warisan nanti harta ibu habis dibagi anak laki-laki. Kalau harta waris itu langsung ibaratnya satu itu langsung dibagi berempat gitu Bu. Harta warisan itu dibayarkan utang dulu.
yang pertama mulai dari pengurusan jenazah pakai uang ibu, kemudian nanti dari segi hutang dibayarkan, kemudian ibu punya wasiat atau enggak gitu ya. Kalau ada wasiat kepada orang lain dari yang bentuknya harta, dikasih dulu wasiat, baru setelah itu dibagi kepada anak-anak. Nah, anak-anak itu nanti masih ada suami atau enggak. Kalau misalkan memang ada suami, dibagi dulu bagian suami, baru kemudian anak laki-laki semua dibagi rata. Tapi kalau ada anak perempuan maka 2:1 gitu. Ya. Pokoknya yang penting kita Yang penting tulis. walaupun Iya. sedikit Iya, ditulis. Dan anak-anak memang udah dikasih tahu, ini ibu nulis di sini ya, takutnya nanti umur nggak ada yang tahu gini gitu. Yang penting ibu sudah berikhtiar. Iya, ya Allah lihat nanti ikhtiarnya ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam. Ustazah. Ya. Nanti minta fotonya ya. Oh boleh. Ya udah, apa mau foto sekarang? Boleh, boleh. Oh, tuh difotoin. Coba di Ini mah, oke, ini lagi ada yang konsul, lagi ada yang tanya. Nanti insya Allah saya jawab ya. Saya itu satu-satu ya.